Nah, kita masuk ke topik berikut, korporasi sebagai media. Jadi media apa sih? Media kejahatan finansial gitu ya. Kejahatan finansial tuh ada penipuan, pembohongan gitu ya. Kita di beberapa teman tuh yang handle terkait account receivable consulting itu bilang, Pak ini eh, dia terima barang beli ya, dia beli seharga 15 miliar. Lalu kemudian pas didatengin dikirim invoice tagihan kan nggak dibayar tuh ya. Baru diketahui ternyata ya tadi uang terima barang yang diterima dijual lagi, duit dari penjualan itu dipakai oleh si oknum untuk membiayai aset-aset yang lain ya. Aset-aset yang lain tuh apa? Beli rumah lah, biasanya properti ya. Beli properti, beli bikin investasi apa, beli mobil dan segala macam gitu ya. Nah, ini money laundering tentu apa? Cuci uang ya. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi menyamarkan asal-usul harta dari tindak pidana. Jadi harta yang seolah-olah aktivitas yang sah. Money laundering ya. Placement ditaruh dulu gitu ya. Layering ada nomini, ada apa sih? Ada hal-hal yang dilakukan oleh si penjahat kera putih ini gitu ya untuk menyamarkan tadi ya layer bukan punya saya nih, punya si itu ya. Nanti setelah transaksinya jalan, baru diintegrasiin lagi balik jadi duit sah ya. Tujuannya macam-macam, menghindari pajak, korupsi, apa segala macam. Nah ini tipologi pencucian uang. Ini dari teman-teman di PPATK ya. Jadi saya ambil dari mereka dan ini yang mereka bilang ya. Chris, satu caranya adalah shell company. Shell itu apa ya? Kerang ya, cangkang. Jadi apa? Paper company gitu ya. Kita ada beberapa case study saat apa internal audit suatu perusahaan ya dia datang. Pak ini kok gimana mungkin Pak? Asetnya di Indonesia nih perusahaan petrochem gede triliunan gitu ya. Cuman ownernya itu kayak kantor apa sih virtual office di Singapura ya. Ada itunya sih sekretari ya kalau di telepon ya apa kabar? Ya ada kita di sini atas nama Chris gitu ya. Nah, ini yang menarik adalah modalnya. Ternyata modalnya cuma $2, 20.000 rupiah teman-teman gitu ya, Bapak Ibu. Jadi dengan 20.000 dia diriin perusahaan cangkang, tapi yang dipegang asetnya segaban-gabannya di Indonesia. Nah ini menarik ya. Nanti dalam apa pencucian uang biasanya kadang-kadang ini yang dipakai ya. Walaupun tadi ya belum pasti benar dipakai ya, karena terserah si pemilik bisnis sih menstruktur organisasi atau usahanya ya. Tapi shell company salah satu ciri-ciri ya. Yang kedua kompleks structure. A dimilikin B, dimilikin C, dimilikin wah banyak banget gitu ya. Ini apa ya kalau UKM mungkin lebih straightforward ya Bapak atau Ibu ya. PTA dimiliki Kris, dimiliki Arianto, dimiliki Fauzi. Selesai. Sekarang kalau sampai 5 layer, 10 layer, pergi dulu lagi ke luar negeri. Waduh, nyarinya aja kayak nyari jarum ya. Susah. Dokumennya banyak, bejibun apa segala macam. Nah, kita juga nggak ingin kan gitu ya, ada regulatory SOP baru keluar, lalu kemudian kerjaan kita jadi ribet gitu. Nah, ini nanti ada caranya lah untuk bisa mempercepat itu. Kedua, trust. Trust ini biasanya sih di negara surga pajak ya. Jadi ya ini dijalanin dalam bentuk aset manajemen ya, pengelolaan aset. Nah, ini pengelolaan aset ya contoh si Pak Mossack Fonseca ya, yang di Singapura. Ya dia perusahaan konsultan apa segala macam ya semuanya tercatat atas nama dia misalnya ya. Tapi di belakangnya ada banyak pemilik lain jalan-jalan. Mingling ya, mingling. Mingling ini apa ya kalau bahasa Jawanya ya? Mingle dong gitu ya. Uh, berbaur gitu ya. Jadi dibaurkan, dicampurkan harta yang sah dengan harta hasil kejahatan ya. Mingling ini yang paling tradisional ya. Kalau dulu apa cerita film-film itu ya Godfather ya Al Pacino atau apa ya itu kan mafia jalanin narkotika apa macam-macam ya terus kemudian dia diriin perusahaan laundry ya. Tercatat sih tapi laundrynya nggak rame cuman duitnya ada aja gitu ya. Nah ini mencampurkan ya ini yang paling basic biasanya ya kalau pakai rule follow the money nanti biasanya akan ketahuan. Jadi mingling ya jadi profil sama itunya nggak matching ya. Yang berikut close associate use ya. Jadi menggunakan orang lain ya.
hubungan saudara tentu ya kalau mau lebih ngontrol pakai saudara ya. Rekan asosiasi ya, pihak ketiga lain atau dan sebagainya ya. Kadang-kadang ada nama supir ya. Kadang-kadang kalau ada di berita Bapak atau Ibu suka dengar ya, ada Lamborghini tidak bayar pajak, pajaknya 1 M atau berapa ratus juta. Pas dilacak lokasi alamat yang terdaftar ternyata di gang rumahnya ya. Mau masuk ke Lambonya aja susah gitu ya. Nah, Lambonya parkir di tempat lain ya. Di rumahnya Pak Fauzi ini kayaknya. Amin ya kalau mudah-mudahan ya. Nah, ini close associate use ya. Jadi apa menggunakan nama orang lain lah gitu bahasa sederhananya. Yang berikut ini ya, trade based money laundering ya. Jadi ini juga buat teman-teman dunia keuangan agak krusial ya. Karena transaksi palsu ya, pemalsuan dokumen. Jadi misalnya seolah-olah ada ekspor nih dari Indonesia ke Singapura lah. Di Singapura ada perusahaan lain yang jalanin. Tapi kalau diusut punya usut, ternyata di Singapura yang pemiliknya Kris. Di Jakarta Kris juga gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Ya pas transaksi terjadi, pinjaman turun gitu ya. Kita bilang nih open account gitu ya. Jadi nggak pakai LC, letter of credit. Nah, ini jadi masalah ya. Jadi transaksinya nggak terjadi, duitnya keluar, habis itu tergantung PT Krisnya ya, habis itu dia bisa nggak bayar atau dia menghilang gitu ya. Nah ini dengan adanya BO, beneficial owner, itu bisa terlacak gitu ya. Ternyata nih pihak berafiliasi loh. Oh ternyata nih mereka sebenarnya sama nih full control ya, bidang usahanya sangat berkaitan dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini untuk trade ini juga berbahaya ya buat Bapak atau Ibu ya. Jadi apa? Misalnya di pengadaan. Jadi kalau Bapak atau Ibu lagi jalanin pengadaan, tiba-tiba muncul 3 PT ya. 3 PT-nya ini kasih penawaran. Ternyata PT-nya sama, si Kris semua gitu ya. Nah ini kan kalau audit datang kesian gitu ya panitia pengadaannya. Atau tadi juga ya, apa kasus gagal bayar. Kita ada beberapa kasus gagal bayar tuh ceritanya begitu, mirip. Dia beli dari supplier, dari Bapak atau Ibu misalnya ya, barangnya. Habis itu dia ngakunya trading company ya. Barangnya dia dikirim invoice lah ke PT Kris yang lain, Kris B gitu ya. Saya Kris A. Nah, Kris B ini udah terima barangnya, lalu dia jualin lagi, duitnya masuk ke Kris B nggak kirim ke Kris A gitu ya. Kris A pas lagi dituntut lewat pengadilan, baru ketahuan asetnya nggak ada, perusahaannya merugi, dia sendiri nggak punya duit buat apa namanya menjalani cash flow perusahaan. Nah ini trade based money laundering loh teman-teman, Bapak atau Ibu ya. Jadi kalau Bapak atau Ibu ada akses BO, hal-hal kayak gini nih bisa dicegah gitu ya, bisa dilihat apa hubungannya ininya dan segala macam. Mudah-mudahan bisa solve masalah bisnis Bapak atau Ibu juga ke depan.